Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung 2024, insya Allah kita akan mengadakan botram di pengajian NHQ. Ayo kita ikuti. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan juga pahala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga-keluarganya, kemudian kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di sini yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau dan ajaran-ajaran beliau diberikan syafaat ya oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di yaumil akhir. Allahumma amin. Insya Allah di pertemuan hari ini kita melanjutkan ya pembahasan hukum tajwid. Sekarang insya Allah kita sudah masuk ke pembahasan apa ibu-ibu? Hukum nun sakinah ya. Sebelum kita membahas hukum iqlab, kita merojaah sedikit dari awal ya, dari pembagian dan penjelasan hukum-hukum nun sakinah. Silakan dibuka di halaman 45 ibu-ibu dan bapak-bapak. Halaman 45. Di sini dijelaskan itu hukum nun sakinah dan tanwin. Apa itu sakinah? Sakinah itu artinya sukun ya. Sakinah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu sakana yaskunu, artinya diam, tinggal, dan menetap gitu ya. Makanya suka ada ketika ucapan yang menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya keluarga yang rukun, yang tinggal, yang diam. Nah, sakinah di sini diambil dari kata itu sakana yaskunu, artinya diam. Apa yang diam, apa yang tinggal, itu huruf nunnya. Jadi nunnya dalam keadaan diam. Diam itu berarti tidak memiliki harokat apapun, tidak punya harokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Jadi dia tidak mempunyai harokat. Makanya ketika nun sukun jangan disebut harokat sukun ya, karena harokat itu cuma ada 3 jumlahnya. Harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Kalau tidak ada ketiganya berarti disebut sukun dan bukan disebut harokat sukun ya, karena harokat ada 3. Dan di sini hukum nun sakinah itu atau nun sukun itu sama dengan tanwin. Jadi tanwin dan nun sukun itu secara hukum sama ya, cuman beda dalam penulisan saja, tapi secara pembacaan sama gitu. Kita mulai. Dan hukum nun sakinah atau tanwin itu di dalam Al-Quran memiliki 4 hukum atau 4 cara membaca. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin di dalam Al-Quran itu memiliki 4 cara baca ya. Ada 4 cara baca. Yang pertama ada idhar. Idhar itu artinya jelas atau nampak. Diambil dari kata dhahara yadharu. Kalau dalam bahasa Arab artinya nampak dan jelas. Apa yang nampak dan jelas? Nun sakinahnya atau nun sukun. Jadi ketika ada nun sukun dan nun sakinah atau tanwin di dalam Al-Quran itu dibaca izhar atau jelas atau nampak. Jadi cara bacanya an, in, un. Tidak dibaca disamarkan, dipantulkan, digantikan atau dan lain sebagainya. Jadi dibaca jelas. Itu hukum yang pertama ya, izhar. Jelas. Hukum yang kedua yaitu idgham. Idgham itu artinya memasukkan, meleburkan. Apa yang dileburkan dan dimasukkan? Yang dileburkan dan dimasukkan itu huruf nunnya, nun sakinah atau tanwin. Jadi kalau yang pertama itu dibaca idhar, an, in, un. Nah, kalau idgham itu nun sakinahnya dihilangkan atau dipindahkan ke huruf yang depannya. Nanti bisa hukumnya bisa jadi digunah dengan gunah atau tanpa gunah, tapi tetap dimasukkan atau dileburkan.
Jadi bacaan sakinahnya hilang ya, nggak ada bacaan lagi an, in, un. Tapi ketika bertemu huruf gunnah, huruf idgham, misalnya ketemu ro, jadi arro, Allah. Nah gitu ya. Jadi dileburkan atau dimasukkan. Ada dua ya, baru kita bahas dua, idhar dan idgham. Itu yang ketiga, insya Allah nanti kita bahas yaitu iqlab. Iqlab artinya apa? Mengganti. Iqlab artinya mengganti. Apa yang diganti? Yang diganti nun sukun atau tanwin. Diganti menjadi huruf mim ketika menghadapi huruf ba. Kenapa diganti? Karena huruf mim itu huruf yang paling dekat dengan ba. Karena kalau nun tidak diganti itu susah membacanya ya. Misalnya ada bacaan, nanti kita bahas ketika nun menghadapi ba, jadi anba itu susah, makanya nunnya diganti menjadi mim karena dalam makhraj mim dan ba itu berdekatan dan satu makhraj ya, yang asalnya dibaca anba jadi amba, jadi buat memudahkan pembacaan gitu, makanya diganti. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan. Di sini menyamarkannya bukan menghilangkan. Jadi nun sukunnya ada, tapi pembacaannya disamarkan, gitu ya, menyamarkan bacaan. Nah, Ini ketinggalan itu, ketinggalan banyak. Itu ketinggalan. Iya. Ah, Ketinggal. Tinggal saya. itu. Kecil belajarnya. Tadi itu berarti. Berarti berarti. Oh, kalau tukang aku ini macam. Tapi geser. Sampai itu belajar sama setiap hari ya. Jadi katingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi syukur alhamdulillah, tak terasa kita di penghujung tahun 2024 kita belajar udah hampir 2 tahun, 15 bulan. Sudah 3 buku yang kita pelajari dari metode An-Haki, Makhrajul Huruf dan sekarang ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan 6 bulan kemudian tamat semua. Amin. Di akhir tahun ini kita bersyukur kepada Allah dan kita merenung tahun 2024 ini telah kita lalui banyak sekali ya suka duka dalam perjalanan hidup kita. Ada yang tahun ini beberapa teman kita kehilangan keluarganya, suami dan sebagainya, termasuk orang tua kita. Ada juga tahun ini juga tahun kebahagiaan, kita menghadapi berbagai kebahagiaan dari Allah, anugerah Allah yang punya cucu, yang punya mantu dan sebagainya. Berarti itu adalah perjalanan hidup kita. Dan pada saat ini juga marilah kita berdoakan agar tahun 2025 yang akan kita hadapi penuh dengan kebahagiaan, kelancaran rezeki, banyak rezeki, ilmu juga kita bertambah. Amin. Dan semua teman-teman kita yang sedang sakit sembuh, yang ada banyak umur, semua suami sehat, anak cucu kita semua bahagia. Dapat rezeki dari Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca ayat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiratan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ila maut wa maghfiratan pada maut. Allahumma hawwin 'alaina syikrakil wa najjina minal waqatil aksab
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Bapak heula Bapak ini. ini jadi beres. Usep ngeliwat. Video lah itu rencana. Tos lapar. Wah, alhamdulillah. Penas buatan saya, Cik Omi. Sibuk. Enggak atuh. Ya, ada dong. Siapa Ustaz tapi guys ya. Ustaz kita salapan. Mau enggak usah terbayar Aku maju Ditahan. Oh iya si Leng. Coba coba dihitung ini ada berapa? tahan. Si Panjui. So, payunan. Oh sendok. Ayo enggak. Iya. Terus diulang. Iya wae gitu. Bas. Iya. Ada kesulitan Ininya nih. Pak Ustaz kayak lu mau maget sok ieu. Kayak sini mah gampang. Di eta dicatatkeun ka mana? Urang kali sampai ka mana? Catat urang kali eta. Oh, sok catat. Aja kan dia. Itu bisa bahasa maksudnya harus bahasa. Seadanya. Ini piring apa ya? Kami semennya gitu ya, seperti itu Pembagian konsumsi. dalam periksa. Oh, dia sok atulah. Semoga macam. Nasi kuning, nasi Oh iya, pakai dijengkol.
Jadi di balado ya cengekna. Gimana salah buat ya mah sama jengkol masak bau nanti sampai 4 hari jengkol mah. Buat teh mah sehari ge karena Akhirnya tidak berharap dah Samuel. Itu aman-aman ini siap. Itu mah tergantung diri kamu namun eta kembali deh. Tukar lah itu. Kan 17 tahun. 17 24 ke 10. 10 Aduh, Pak. Nah, sekarang Pak. Bangga. Sok. Itu esoknya nak lihat tak? Kalau saja lah tuh. Masa dengan putra itu nanya. candakeun. Habis. Kadang jengkol jengkol teh gae. Kalau aku teh naon? Sambalnya ada 2 macam ini. Sambal hijau, sambal lagi. Jadi numpuk. Gimana? Mas Ibit kumaha barade gitu. Duit ayo Mas Duit. Ini kopi gajah. Ayo Mas Bibit, urang ngariung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Witono yang sudah menyediakan tempat ini untuk kami bisa belajar lebih mendalam mengenai Al-Quran, kemudian kepada yayasan dan para pengurus lainnya seperti Kang Riki, kemudian yang mengajar Erik, juga kepada Kang Ustad. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.